Set-top box Efinix, salah satu brand paling laris di 2022. Memiliki banyak seri dengan berbagai fitur yang ditawarkan, membuat set-top box yang satu ini diburu pembeli. Mulai dari set-top box Efinix H1 New, set-top box Efinix H1 Neo, sampai keluaran terbaru, set-top box Efinix H1 Max. Selain tuner peka, ketiga set-top box Efinix memiliki fitur aplikasi online video yang lengkap. Ingin tahu mana yang lebih worth it dibeli dari ketiga seri set-top box Efinix? Jangan skip video ini. Setelah sukses dengan set-top box Efinix H1 New, Efinix terus mengembangkan berbagai seri set-top box. Yang paling baru, set-top box Efinix H1 Neo dan set-top box Efinix H1 Max. Meskipun keluaran terbaru, kedua seri tidak kalah dengan seri sebelumnya, set-top box Efinix H1 New. Tapi apa benar ketiga seri set-top box Efinix ini bagus semua? Atau jangan-jangan sama seperti seri sebelumnya? Karena penasaran, saya akan membandingkan ketiga seri set-top box Efinix, agar boys tidak salah beli. Dari segi box, ketiga seri cukup berbeda, mulai dari desain, warna, hingga ukuran box. Set-top box Efinix H1 New berwarna biru, set-top box Efinix H1 Neo ungu, sementara set-top box Efinix H1 Max kuning. Logo Efinix sama-sama di kiri atas. Barcode postel jika di-scan akan masuk ke perizinan postel. Tandanya sudah resmi berizin postel. STB diproduksi oleh PT Indomedia Persada, serta ada stiker SNI yang menandakan produk ini sudah sesuai standar pemerintah. Tapi untuk nomor perizinan postel dan nomor sertifikat SNI, ketiga seri set-top box Efinix menjadi satu. Selain itu, terdapat penampakan unit set-top box hingga informasi fitur seperti support PVR, support USB, time shift, dan lain sebagainya. Dalam paket pembelian, selain unit set-top box sudah include remote plus baterai, kabel RCA, buku manual, dan kartu garansi. Unit set-top box Efinix H1 New dan Efinix H1 Max memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan bahan metal, sementara Efinix H1 Neo lebih kecil dengan bahan plastik. Set-top box dengan bahan metal lebih tahan panas dibanding plastik. Nanti akan saya cek setelah beberapa jam pemakaian. Apakah Efinix H1 Neo masih aman digunakan dalam waktu yang cukup lama? Di bagian depan unit terdapat logo Efinix dan seri set-top box, panel display dan tombol panel, port USB pada Efinix H1 New dan Efinix H1 Max, sementara Efinix H1 Neo di bagian samping kanan. Efinix H1 New dan Efinix H1 Max memiliki tombol yang cukup lengkap, dari tombol power, menu, OK, pindah channel dan volume. Sementara untuk Efinix H1 Neo hanya terdapat tombol power dan pindah saluran saja. Tombol unit yang lengkap akan memudahkan mengoperasikan STB jika terjadi kerusakan atau kehilangan remote. Jika kurang lengkap tentunya akan menyulitkan. Panel display Efinix H1 Neo dan Efinix H1 Max saat dinyalakan terdapat lampu indikator hijau dan nomor channel. Sementara Efinix H1 New tidak, hanya nomor channel saja. Saat dimatikan, ketiga set-top box Efinix H1 terdapat indikator merah dan time zone. Bagian belakang unit set-top box Efinix H1 New dan Efinix H1 Max memiliki susunan port yang sama, mulai port antena in, loop out, port USB, port HDMI, port AV RCA, dan DC in. Berbeda dengan Efinix H1 Neo, hanya terdapat port antena in, loop out, port HDMI, port AV RCA, dan DC in. Tidak ada port USB dan koaksial. Efinix H1 New dan Efinix H1 Max sama-sama terdapat dua port USB di bagian depan dan belakang. STB dengan dua port USB akan memudahkan jika menggunakan dongle Wi-Fi dan USB flash disk secara bersamaan tanpa perlu lepas pasang. Untuk Efinix H1 Neo bisa diakali menggunakan USB hub sebagai penambah port USB jika dirasa kurang. Ketiganya menggunakan adaptor terpisah. Set-top box dengan adaptor terpisah bisa terhindar dari konslet listrik dibanding langsung dari kabel ke set-top box.
Jika terjadi konslet, yang rusak biasanya adaptor, bukan unit set-top box. Dan ketiga unit bagian kanan, kiri, atas, dan bawah terdapat lubang sirkulasi udara, berfungsi untuk mengeluarkan udara panas saat penggunaan. Ketiga remote memiliki ukuran dan bentuk yang sama persis. Sudah dilengkapi tombol shortcut seperti APG, media, USB, dan selainnya. Tombol remote ketiga seri cukup keras saat ditekan, berasa kurang nyaman. Sementara untuk sensor remote nanti akan saya tes kepekaan dan jarak maksimalnya. Sudah include 2 piece baterai A3, jadi tidak perlu beli baterai lagi. Kabel RCA untuk menghubungkan set-top box ke TV. Untuk TV yang sudah support HDMI harus beli secara terpisah, karena tidak termasuk dalam kelengkapan. User manual atau petunjuk pemasangan berisikan detail spesifikasi, proses pemasangan, hingga fitur set-top box yang akan membantu dalam pemasangan. Efinix memberikan garansi selama 1 tahun untuk jasa perbaikan dan pergantian suku cadang. Namun, pada kartu garansi tidak terdapat alamat service center untuk mempermudah proses klaim. Bahkan saat cari website Efinix juga tidak ketemu. Untuk validasi chipset ketiga set-top box Efinix, saya akan membongkar masing-masing unit untuk mengetahui bagian dalam. Ketiga set-top box Efinix, PSU dan mainboard menjadi satu. Jika terjadi kerusakan akan menyulitkan dan tidak bisa diganti. Berbeda dengan unit yang PSU dan mainboard terpisah. Jika terjadi kerusakan, biasanya hanya PSU saja yang rusak. Ini menjadi salah satu kekurangan karena tidak bisa mengganti PSU-nya jika bermasalah. Harus ganti komponen dari PSU yang rusak. Dan kalau mau mengganti PSU, tidak bisa langsung karena tegangan dan ampere arusnya tidak kelihatan. Harus diukur terlebih dahulu. Di dalam unit ketiga set-top box Efinix juga terdapat speaker buzzer yang berfungsi untuk fitur EWS atau peringatan dini pada bencana. Untuk chipset set-top box Efinix H1 New, chipset Guoxin tipe GX6702S5. Efinix H1 Neo, chipset Ali tipe M3822P. Sementara Efinix H1 Max, chipset Ali tipe MT2200. Untuk proses review, saya menggunakan antena outdoor PF-U25, ketinggian sekitar 5 meter, dan TV merek Rumi berlokasi di Surabaya. Saya akan menunjukkan pemasangan pada masing-masing port dari STB ke TV. Pemasangan RCA AV. Sambung kabel antena ke port antena in. Sambung juga kabel RCA dan adaptor STB pada stop kontak. Lalu kabel RCA yang sudah terpasang di STB pasang ke TV. Beli input AV di layar TV. Pengaturan input atau source ini menggunakan remote dari TV, bukan remote STB. Selanjutnya, saya menggunakan kabel HDMI untuk proses review agar tampilan gambar lebih jernih dan tajam pada TV. Sambungkan kabel HDMI, lalu sambungkan adaptor STB pada stop kontak. Tancapkan kabel HDMI yang sudah terpasang di STB ke TV. Jangan lupa sesuaikan pengaturan input pada TV yaitu HDMI. Ketiga set-top box Efinix memiliki tampilan petunjuk pemasangan yang berbeda. Proses ini untuk pencarian saluran digital. Yang perlu disetting ialah bahasa, negara, daya antena, dan kode lokasi. Kemudian klik pencarian siaran. Untuk kode pos, masukkan sesuai domisili agar fitur EWS akurat sesuai wilayah yang ditempati. Proses scan saluran set-top box Efinix H1 New 1 menit 19 detik dengan 36 saluran. Efinix H1 Neo 65 detik dengan 35 saluran. Dan Efinix H1 Max hanya 44 detik dengan 35 saluran. Set-top box Efinix H1 Max proses scan lebih cepat dibanding seri lainnya. Semua saluran dapat tampil lancar tanpa patah-patah dengan kekuatan dan kualitas sinyal yang sangat bagus. Ketiga set-top box Efinix H1 memiliki tampilan menu berupa kotak-kotak dengan petunjuk jam, hari, hingga tanggal di bagian atas, yang membedakan tulisan seri di masing-masing tampilan menu. Meskipun tampilan menu sama, namun saat masuk ke menu tampilan user interface-nya berbeda. Fitur pertama, edit saluran, tersedia di ketiga set-top box Efinix H1.
Fitur seperti menghapus, pindah, lewati, kunci channel hingga daftar favorit. Untuk setting melalui tombol di remote sesuai fungsi ubah yang diinginkan. Gunakan tombol navigasi untuk memilih saluran yang ingin diubah. Untuk menghapus dan kunci kata sandi 06 kali. Fitur EPG, Electronic Program Guide, untuk menampilkan jadwal program tiap harinya selama 1 minggu. Namun, tidak semua saluran sudah tersedia jadwal siarannya. Fitur ini juga ada di ketiga set-top box Efinix H1. Selain itu, terdapat juga fitur menyortir untuk mengurutkan nomor siaran berdasarkan LCN, on ID, TP, ID layanan, atau nama layanan. Fitur LCN untuk mengurutkan channel berdasarkan urutan nomor yang diberikan oleh penyelenggara jasa mixer. Biasanya rentang nomor 1 sampai 999. Bisa di-off-kan atau on sesuai keinginan. ICU, Automatic Channel Update. Jika di-on-kan, set-top box akan melakukan update otomatis apabila ada perubahan nomor saluran, frekuensi, atau penambahan saluran baru dari pusat pemancar. Jadi, tidak perlu repot scan siaran berulang kali. Lingkup volume untuk mengatur volume bisa pilih global jika ingin volume pada semua saluran sama. Atau pilih saluran untuk pengaturan volume sesuai penyelenggara jasa mixer. Ketiga set-top box Efinix terdapat dua pilihan mode pemindaian atau pencarian. Pencarian otomatis untuk scan secara langsung dan pencarian manual dengan memasukkan nomor frekuensi saluran. Fitur daya antena berkaitan dengan booster atau penguat sinyal antena. Jika antena menggunakan booster, pengaturan di-on-kan. Jika tidak, di-off-kan saja. Kode lokasi untuk aktifkan fitur EWS, Early Warning System, yang akan mengirim notif jika ada bencana di sekitar wilayah. Karena ketiga set-top box Efinix sudah SNI dan terdapat speaker buzzer, jadi bisa dipastikan untuk fitur ini akurat. Selanjutnya, fitur multimedia. Ketiga set-top box Efinix hanya bisa mendeteksi flashdisk saja. Sudah coba menghubungkan harddisk menggunakan bantuan USB hub function tetap tidak bisa terdeteksi. Tapi tidak perlu khawatir. Ketiganya masih bisa play video, mendengarkan musik, dan menampilkan gambar dengan berbagai format. Lalu fitur media PVR, berisikan video hasil rekaman dari saluran yang telah direcord untuk ditonton ulang. Sementara manajemen PVR untuk mengatur proses PVR atau perekaman siaran berdasarkan settingan yang sudah ditentukan. Ketiganya juga terdapat fitur informasi storage PVR, berisikan informasi kapasitas dari memori eksternal yang terhubung. IPTV, yang biasanya harus memasukkan list secara manual melalui USB flash disk atau hard disk. Coba fitur Wi-Fi. Set-top box Efinix H1 New bisa mendeteksi dongle dengan chipset MediaTek MT7601 dan chipset Trailing RT5370. Sementara untuk set-top box Efinix H1 Neo dan Efinix H1 Max hanya bisa mendeteksi dongle dengan chipset MediaTek MT7601. Set-top box Efinix H1 New dan set-top box Efinix H1 Neo terdapat aplikasi YouTube, YouTube Kids, dan TikTok. Sementara set-top box Efinix H1 Max hanya YouTube dan TikTok. Semua aplikasi streaming di ketiga set-top box Efinix bisa berjalan dengan lancar, mulai dari YouTube, YouTube Kids, hingga TikTok. Untuk fitur mirroring di ketiga set-top box Efinix menggunakan fitur DLNA. Efinix H1 New dengan aplikasi Justify, Efinix H1 Neo menggunakan aplikasi Bubble U, dan Efinix H1 Max, Tubio, dan Justify. Bisa untuk menampilkan foto, video, hingga play YouTube pada HP ke layar televisi. Tapi pastikan set-top box dan HP berada pada jaringan Wi-Fi yang sama. Ketiga set-top box Efinix terdapat fitur bimbingan orang tua dengan kata sandi 06 kali. Fungsinya untuk memfilter siaran berdasarkan usia anak 0 sampai 18 tahun. Bisa digunakan jika khawatir anak-anak menonton siaran yang tidak sesuai usia. Ada juga fitur kontrol kunci untuk mengunci menu,
saluran, dan channel-channel yang tidak diinginkan dan ganti kata sandi. Kembali ke pengaturan pabrik atau factory reset. Untuk mengembalikan STB ke pengaturan awal kali. Caranya dengan memasukkan kata sandi yang sama 06 kali. Selain itu juga terdapat fitur power control, pengaturan wilayah dan waktu, serta fitur tidur. Fitur ini juga tersedia di ketiga set-top box Efinix. Ketiga set-top box Efinix H1 bisa upgrade software secara online melalui jaringan internet dan secara offline melalui USB. Ini dia perbedaan software set-top box Efinix H1 New, Efinix H1 Neo, dan Efinix H1 Max. Bisa dilihat jika software ketiga set-top box Efinix H1 sangat berbeda di setiap seri. Selain itu, di ketiga set-top box Efinix H1 juga terdapat pengaturan preferensi, pengaturan bahasa untuk OSD, EPG, subtitle, teks, hingga bahasa audio. Sementara pengaturan AV untuk settingan tampilan seperti rasio aspek, resolusi, format TV, OSD, hingga panel setting bisa disetting sesuai kenyamanan dan keinginan masing-masing di rumah. Selain itu, di ketiga set-top box Efinix H1 juga terdapat fitur rekaman dengan menggunakan tombol record pada remote untuk merekam siaran dan bisa disetting durasi rekaman. Untuk fitur ini, pastikan set-top box sudah tersambung dengan USB penyimpanan eksternal seperti flash disk. Dan fitur time shift. Dengan menekan tombol time shift pada remote, otomatis siaran akan terjeda dan memutar kembali dengan tekan tombol play. Jadi, tidak perlu khawatir ketinggalan siaran favorit. Oh iya, ketiganya belum tersedia USB network. Jadi, untuk menghubungkan WiFi butuh tambahan dongle. Set-top box keluaran terbaru biasanya terdapat port LAN untuk menghubungkan WiFi dengan kabel. Tapi, set-top box ini tidak ada port LAN. Sensor remote menurut saya kurang sensitif. Sering delay beberapa detik setelah menekan tombol. Sementara untuk jarak jangkauan ketiga remote, saya coba sekitar 4 meter masih bisa terjangkau meski harus lurus dengan set-top box. Oh iya, karena remote ketiganya sama persis, jadi saya coba untuk silang remote masing-masing tipe ternyata bisa berfungsi, meskipun bukan remote bawaan dari tipe tersebut. Untuk suhu unit, selama proses review lebih dari 45 menit, ketiga unit set-top box cukup panas. Saran saya bisa ditambahkan cooler atau kipas khusus untuk set-top box, agar suhu unit tetap dingin meskipun digunakan dalam waktu yang cukup lama. Setelah saya cek mulai dari fisik, spek, hingga fitur, terdapat beberapa kesimpulan dari proses review perbandingan set-top box Efinix. Produk yang sudah SNI memberikan rasa aman karena syarat spek sudah sesuai standar pemerintah. Ketiganya memiliki tuner yang cukup peka dengan banyaknya channel yang ditangkap. Set-top box Efinix H1 New dan Efinix H1 Max memiliki tombol unit STB yang cukup lengkap dan 2 port USB. Ketiganya menggunakan adaptor terpisah yang membuat set-top box lebih tahan lama. Fitur seperti edit saluran, EPG, mirroring, dan fitur umum lainnya juga tersedia di ketiga set-top box Efinix. Fitur WiFi dan aplikasi online yang bisa berjalan dengan lancar di ketiga set-top box. Tidak adanya informasi servis akan menyulitkan proses klaim garansi. Oh ya boys, sekarang Tamtam Boys punya 2 channel baru. Namanya Channel Boys ID dan Techno Boys. Boys ID akan membahas seputar peralatan televisi digital, sementara Techno Boys akan membahas seputar gadget jadul dan game jadul. Buat kalian yang pengen nostalgia sama gadget dan game jadul, atau butuh informasi perlengkapan televisi digital terupdate, langsung saja mampir ke channel baru kami. Bisa juga subscribe dan klik lonceng agar selalu mendapat notif video terbaru dari kami. Untuk review detail set-top box Efinix H1 Neo dan Efinix H1 Max, Boys bisa mampir di channel Boys ID. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.